Halo semuanya, hehe. Wah, oke. Kita general reading lagi ya. Jadi kalau general reading bukan pilih kartu, itu energinya luas banget, energi banyak orang banget. Em, Sangat universal, so bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya, bisa maju mundur, atau udah ada yang ngerasain energinya. Jadi ambil yang bermanfaat aja, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa kayak gitu ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Baiklah, kali ini temanya judul general reading di video ini, ikatan batin yang dia rasakan ke kamu. Wah. Oke, yang kepo, mari kita clarify ya. Kita bakalan reading tentang kayak gimana ikatan batin yang dia rasakan ke kamu ya. Aku udah shuffle opening cards-nya. Yang pertama ada it's time to become a great leader, and then a safe place for you to go. You have a mighty shield. Something you thought finished bursts back into life. Okay. You've attracted wonderful news, and the last childhood treasures resurface. Oke, jadi artinya seseorang ini yang terkoneksi dengan kamu, yang punya ikatan batin dengan kamu, dia itu sebenarnya mengikuti vibrasi kamu ya. Dia mengikuti energi kamu karena hanya kamu yang satu frekuensi dengan dia. Jadi kayak ya, gue nyambungnya sama lo, gue tuh connectnya sama lo. Jadi ya kita satu frekuensi, gue ngikutin vibrasi lo. Makanya orang yang seperti ini ya, sebenarnya kamu berdampak banget buat hidupnya. Sadar ataupun gak sadar, kamu tuh sangat berpengaruh di dalam hidupnya. Kamu kasih banyak cahaya, dia tuh ngerespon. Dia tuh benar-benar menerima cahaya yang kamu berikan. Mungkin aplikasinya masih kurang, tapi kan setidaknya dia sudah menerima bagaimana banyaknya pengaruh baik yang kamu bawa ke hidupnya gitu. And then dia merasa sebenarnya kamu pantas mengacuhkan dia. Sebenarnya kamu pantas mengabaikan dia saat dia benar-benar mengecewakan kamu. Kalau dia bikin kamu kecewa ya, dia merasa kalau kamu tuh bisa pergi sebenarnya. Sebenarnya kamu bisa meninggalkan dia. Sebenarnya kamu tuh mampu menjalani hidup ini tanpa dia. Karena sebenarnya bukan kamu yang bergantung sama dia, tapi dia yang bergantung sama kamu gitu. So, kalau kamu acuh nggak acuh, kalau kamu mulai mengabaikan dia, ya dia merasa pantas sih sebenarnya. Dan di sini aku lihat ya, kalau bagi kalian ya yang udah kayak nggak mau terlalu peduli lagi sama orang yang mengecewakan seperti ini, atau kamu merasa dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, dia tuh berpikir ya kalau kamu mau melepaskan dia ya nggak apa-apa gitu.
Kalau kamu mau pergi mengejar impian kamu, mengejar hidup yang lebih baik mungkin sama yang lain, ya dia merasa it's okay aja gitu. Cuma dia semacam punya feeling, dia semacam punya perasaan kayak ya entar juga lo balik sih sama gue. Dia tuh ya mungkin terlihat pede banget atau kayak percaya diri banget, dia kayak yakin banget kamu akan mau lagi sama dia gitu. Dia tuh merasa kayak suatu saat lo juga pasti bisa kok kembali sama gue, dia ngerasa gitu. Karena dia ini tahu apa sebenarnya yang kamu mau. Dia tuh tahu lewat koneksi batin kalian. Dia merasa kok kalau kamu pengen dia berubah. Dia merasa kalau kamu pengen banget dia tuh membuat perubahan baik, pergerakan yang lebih baik, yang lebih berkembang. Itu sebenarnya yang kamu harapkan, itu yang kamu ekspektasikan ke dia. Jadi kalau kamu mau membiarkan dia karena udah lelah sama dia, ya itu sah-sah aja menurut dia. Tapi dia ngerasa kayak, ya mungkin ketika lo ngebiarin gue sendiri, ketika gue menarik diri atau gimana ya, mungkin itu saat yang tepat supaya gue bisa ada kesempatan untuk ngelakuin sesuatu, bahkan beberapa hal, supaya suatu saat nanti gue ngebuktiin kalau gue bisa berubah. Jadi istilahnya kayak ya ketika aku sudah berubah menjadi lebih baik, aku akan menghampiri kamu dan kamu pasti mau lagi sama aku. Dia ngerasa gitu, ngerti nggak? Nah, coba diulang ya yang apa aku katakan kayak gitu. Jadi orang ini tahu betul kalau itu yang kamu inginkan, ada perubahan yang lebih baik dari dia. Jadi kalau dia kayak nggak mau berjuang untuk kamu, melepaskan kamu gitu aja, itu sebenarnya bukan karena dia mau kehilangan kamu, bukan karena dia mau lepas dari kamu gitu aja, nggak kayak gitu banget gitu loh. Jadi dia lebih kayak dia tahu kamu tuh udah capek, jadi ya udah, mungkin lo tuh juga memang harus menikmati hidup, harus ngerasain bagaimana disayangi, harus merasa diprioritaskan oleh orang lain kayak gitu. Jadi dia tuh kayak mau sebenarnya kamu disayangi juga sama orang yang lebih pantas. Dia tuh menerima sebenarnya kamu mendapatkan yang lebih layak gitu. Cuma dia nggak akan membiarkan kamu gitu aja. Dia tetap memantau kamu, dia tetap melihat kamu dari jauh. Dia tuh kayak ya sambil dia punya ruang waktu tanpa kamu, dia kan berusaha sebenarnya mencari-cari bagaimana supaya ada perubahan baik dalam dirinya. Nanti ketika dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, dia kayak mau berjuang untuk kamu gitu. Dan dia tuh semacam ngerasain batin kamu. Mungkin kamu beberapa ada yang ngerasa ya gue mau sama lo asal lo berubah gitu. Mungkin ada yang ngerasa gitu kan, kayak ya aku tuh mau kamu tuh benar-benar nunjukin dong bagaimana perubahan baik kamu, bagaimana perjuangan kamu ke aku. Nah dia ngerti banget batin kamu seperti itu. Jadi ya dia percaya diri suatu hari nanti ketika dia udah layak, udah pantas banget buat kamu, dia akan menarik kamu lagi gitu, sambil memantau situasi kamu juga. Jadi ketika semuanya sudah tepat pada waktunya, sudah pas menurut dia, ya dia akan nunjukin ke kamu, ini aku loh, aku udah layak buat kamu, kamu pasti mau kan sama aku lagi. Nah kayak gitulah intinya tuh, ya begitulah. Jadi dan dia juga ngerti banget, dia tahu banget batin kamu pengen adanya komunikasi dari dia. Dia tuh kayak pengen, dia tuh tahu kamu pengen ada kabar dari dia, ya.
Dia merasakan banget itu. Dia tahu kayak lo tuh sebenarnya pengen kan gue kirimin pesan, lo tuh sebenarnya pengen kan gue buka blokiran bagi yang di blok, atau kayak lo tuh sebenarnya pengen kan gue nunjukin akun gue kalau dia ngapus akun kayak gitu. Dia kayak ya dia tahu betul kamu seperti apa karena kalian terkoneksi terus ya. Beberapa ini ada yang twin flame ya, ada yang dewasa, ada yang belum dewasa gitu. Jadi sebenarnya di balik ketidakdewasaannya dia tahu betul siapa kamu. Dia tahu betul apa ekspektasi kamu gitu. Jadi ketika dia memberikan komunikasi nanti suatu hari ya, nanti dia tuh berkomunikasi di saat yang tepat menurut dia. Di saat dia udah ngeberesin dirinya, ngeberesin urusan dia, masalah dia, sama apapun ya, masalah karir, studi, finansial, atau masalah dia sama orang lain, sama keluarga, atau sama siapa. Setelah dia menyelesaikan itu semua, dan dia merasa situasi kamu juga sudah worth it, sudah layak untuk dia usik gitu ya, dia akan komunikasi dengan kamu. Cuma ini beberapa memang dia belum komunikasi, dia belum mau bicara sama kamu, dia belum puas untuk nakal mungkin ya. Beberapa ada yang kayak gitu. Ada yang belum puas sama masa mudanya, ada yang belum puas kekanak-kanakan, masih kayak pengen kesana kemari, singgah sana, singgah sini, celup sana, celup sini, dicelupin ini, dicelupin itu. Jadi ya ada yang kayak dia belum puas dengan masa-masa seperti itu. Jadi ketika dia udah capek nakalnya, udah lelah, baru ya seburuk-buruknya orang kan pasti pengen lah punya seseorang yang mendampingi dia itu benar-benar yang terbaik. Jadi dia pulangnya ke kamu lagi. Wah, oke lah, kita lihat di tarot. Ikatan batin yang dia rasakan ke kamu. Okay, jumping card, the Hangman, the World, the Hermit, Knight of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Wands, Death. Okay. Jadi Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn, Taurus. Yang kuat itu Virgo, Scorpio. Yang kuat ada Sagittarius. Ada juga yang kuat Cancer dan Pisces. Wah. Oke, jadi ikatan batin ya yang dia rasakan ke kamu. Ini kan kalian ada yang jarak jauh ya, ada juga yang memang sudah jaga jarak. Mau dimanapun ya kalian, mau dia di kutub utara, kamu di kutub selatan, tetap aja frekuensi kalian bergetar-getar satu sama lain ya. Tetap kayak aduh, chemistry-nya nggak bisa terhalang oleh gunung, oleh kutub, oleh apapun ya, nggak bisa terhalang gitu. Jadi ini energi yang infinity, nggak terbatas ruang dan waktu. Mau sejauh apapun dia, kamu bisa ngerasain apa yang dia rasain, dia juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Seseorang ini tahu betul, dia menyadari kayak
menurut aku kita kayaknya belum selesai baik-baik ya. Jadi nggak hanya kamu yang ngerasain, karena ini energinya banyak banget mirrornya ya, kayak ya twin gitu. Kalian itu kembaran jiwa. Mungkin ada yang merasa kayak, apa aku aja ya yang merasa kita tuh berpisahnya nggak baik-baik, apa aku aja yang merasa aneh setelah lost contact dari kamu, setelah kayak tiba-tiba nggak komunikasi, apa aku aja yang ngerasa aneh ya. Sebenarnya nggak kamu aja yang ngerasain aneh gitu kak, karena dia juga ya, dia merasa kayak entah siapa yang pergi meninggalkan atau yang ditinggalkan, dia tahu banget, dia nyadarin kayak kita seperti ada sesuatu yang terjadi gitu. Ini hubungannya mau jelas atau enggak, dia merasa banget kalian itu seperti terikat ya, seperti kayak jiwa yang diikat satu sama lain. Mau ada status, mau enggak, mau sekedar relasi biasa, mau ini cuma rekan kerja, mau cuma rekan belajar, tapi kan tetap aja dia tuh kayak ngerasa terikat banget. Dia merasa kamu kayak udah jadi pasangan hidupnya, padahal jiwa kalian yang terkoneksi gitu ya. Mau ini ada orang lain ataupun enggak, dia merasa kamu bagian dari jiwanya. Bayangin coba ya, udah jarak jauh atau jaga jarak, terus bahkan ini udah ada yang lama, udah kayak ada yang sampai bertahun-tahun gitu-gitu aja ya. Kayak apa ya, kalian nggak bersentuhan fisik atau nggak kontak fisik, tapi jiwa kalian itu melekat. Dia bangun tidur ingat kamu, dia belajar atau kerja ingat kamu, mau istirahat, mau tidur di malam hari, dia mikirin kamu dulu baru bisa tidur gitu. Jadi ya cukup aneh dan cukup misterius sebenarnya ya. Nggak bersama, fisik nggak memiliki, tapi jiwa merasa ya aku tuh punya seseorang. Jadi ya begitulah. Rumit emang. Makanya mungkin nggak hanya kamu yang merasa seperti ini, kayak ini seperti halusinasi. Dia pun kadang merasa seperti itu. Apa ini halusinasi gue? Apa ini ilusi dalam diri gue? Gue ngerasa gue punya pasangan gue yang sebenarnya itu adalah kamu gitu ya. Begitu sih. Jadi kemanapun dia melangkah, energi kamu bisa dia rasakan. Dia merasa banget, gue bangun tidur, gue ingat sama lo. Gue kerja, ya gue semangat juga karena gue ingat sama lo. Jadi ya mau fisik lo di mana juga, gue ngerasa lo ada di sisi gue gitu. Itu sih. Dan di saat dia lagi berjuang ya, entah berjuang dalam pekerjaan, dalam studinya, atau dalam keuangannya, dia ingat kata-kata kamu, dia ingat advice kamu, dia ingat nasihat-nasihat kamu. Dia tuh kayak ngerasa, oh iya, lo pernah bilang ini, lo pernah bilang itu, lo pernah nyemangatin gue, lo tuh sebenarnya salah satu yang bikin gue termotivasi untuk maju. Nah, dia teringat seperti itu. Bahkan sempet ada perasaan seperti kamu tuh bisa merasakan kesulitannya dari jauh ya. Entah kamu dalam situasi apalah, misalnya kayak memang ada kerjaan atau enggak, kamu teringat sama dia. Kamu ngerasa kayak dia kayaknya lagi kesusahan deh, dia lagi sulit deh, dia lagi benar-benar stres sama kerjaannya, sama masa depannya, keuangannya. Ya, kamu tuh kayak berpikir dia pasti bisa kok kayaknya tanpa aku. Kamu merasa seperti itu. Terus kamu kayak bisa nyemangatin dia sebenarnya dalam hati ya. Beberapa ada yang kayak gitu. Kamu merasa bahwa
Aku selama ini kan udah banyak ngasih advice nih, aku udah support, aku udah ngasih nasihat-nasihat. Ya semoga aja kamu ingat, mungkin kamu kadang mikirnya gitu ya. Nah itu benar-benar dia rasain loh di sana, dia benar-benar ingat apa yang kamu nasehatin selama ini. Jadi kalian berdua ini sebenarnya tahu betul apa sih yang pernah kalian bicarakan selama ini, apa sih kata-kata berfaedah yang pernah kalian ngobrol selama ini gitu kan. Ya itu nyampe lah ke dia, dia tuh ngerasain banget koneksi batin itu ke kamu. Setiap dia berjuang, setiap dia memperjuangkan masa depannya, memperjuangkan hidupnya menjadi lebih baik, dia tuh ngerasain banget kalau energi kamu itu support dia terus. Dia tuh ngerasa kayak, ya kadang ngebayangin lah sosok kamu tuh ada di samping dia, memberikan dia nasihat kayak gitu-gitu. Makanya terkadang kan kita bisa nih jadi semangat kerja karena ingat seseorang yang terus-menerus support kita. Nah itulah yang dia rasakan gitu. Jadi melekat banget ya, kalian itu fisiknya nggak ada kontakan, tapi secara jiwa kamu support dia terus. Bahkan kamu kayak bisa gelisah gitu, bisa kayak ngerasa ada pikiran gak enak tentang dia, kamu semacam punya feeling dia kenapa ya, kayaknya ada yang terjadi sama dia gitu. Ya kamu support dalam hati kan, ada beberapa kayak gitu, ada yang kayak malah mendoakan dalam hati, semoga dia baik-baik aja, semoga Tuhan melindungin dia. Ya itu nyampe ke dia, dia merasa banget kalau kok gue semangat ya hari ini kerjanya, kok gue semangat ya belajar hari ini, atau ya gue semangat hari ini nyari uang, kok gue ngerasa lo support gue ngerasa lo ngedoain gue. Ya seneng lah dianya, dia sering jadi senyum-senyum sendiri gitu kayak orang gila. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan kerjanya, rekan studinya yang ngelihat ada yang aneh dalam dirinya, padahal dia tuh memang merasakan energi kamu selalu gitu. Bahkan dia kayak bisa berterima kasih ya sama kamu di dalam hatinya. Dia merasa makasih ya berkat nasihat kamu, omongan-omongan kamu selama ini, bahkan doa kamu mungkin aku bisa melewati hari ini. Ya dia ngerasa gitulah. And then ada juga di sini yang sering banget dia tuh kayak merenung banyak hal tentang kamu. Dia tuh merenungkan apa yang sudah terjadi ya, mulai dari kalian baru kenal, mulai dari kalian deket sampai kalian akhirnya terpisah, bahkan gak komunikasi. Dia tuh merasa banget kalau di dalam kesendirian, di dalam dirinya yang kayak pengen menepi, dia tuh benar-benar kesepian, benar-benar sendiri. Dia sering banget merasa bahwa jiwanya itu nggak sendiri karena ada jiwa kamu, ya, ada jiwa kamu yang bisa dia rasakan selalu, gitu. Ya kalau kamu menyendirinya, mungkin kamu bisa stalking dia atau kamu lihat energinya di tarot kan, gitu. Kalau kamu nah kamu yang nonton channel tarot, ya kalau menyendiri paling nonton tarot atau reading tarot kayak gitu. Kalau dia tuh menyendiri ya cuma bisa ngerasain energi kamu begitu, memandang foto kamu seolah-olah foto kamu tuh hidup dan bisa berbicara, interaksi satu sama lain dengan dia gitu. Terus aku ngeliatnya gini loh, ketika kamu nonton tarot, ketika kamu reading tarot, itu kan energi yang ditarik kan sebenarnya energi dia juga, ya kan? Jadi dianya di sana merasa banget kalau kamu seperti menarik energi dia juga, ngerti nggak? Nah dia langsung kepikiran kamu, dia menepi, dia menyendiri. Mungkin dalam keramaian atau dia lagi sibuk juga, tiba-tiba dia keingat kamu, tiba-tiba dia ngerasa kayak kok gue ketarik lagi ya sama nih orang gitu, padahal kamu memang lagi
membaca energi dia gitu. Jadi kalau membaca energi dia kan energi yang ditarik kan energi dia gitu kan. Jadi kepikiran lah dianya ke kamu, dia akhirnya menyendiri, menepi, dan kayak ngerasain kontak batin dengan kamu, nyes banget perasaannya. Dia ngerasa kok gue jadinya keinget lo lagi, ini padahal lagi rame, ini padahal lagi sibuk, tapi kok gue jadi inget lagi sama lo. Ya udah, jadi dia cuma bisa ya melihat media sosial kamu, mana tahu kamu ada postingan baru, mana tahu kamu ada uploadan baru kayak gitu. Karena kalau dia tiba-tiba teringat kamu kan, ya dia kan belum kenal tarot, nggak langsung bisa buka tarot, nggak kayak gitu, nggak langsung bisa nonton tarot, nggak bisa langsung kayak reading tarot karena dia belum kayak gitu orangnya. So kalau dia kontak batin ke kamu, ya dia buka media sosial kamu, dia merasa kayaknya lo lagi upload sesuatu, kayaknya lo lagi posting sesuatu di media sosial, seperti itu. Dan beberapa ini ada yang kejadian, jadinya dia merasa kamu lagi posting sesuatu di media sosial dan itu memang benar gitu. Makanya ini kalaupun nggak berteman di medsos atau udah blokir-blokiran ya, tetap aja kan dia bisa memantau kamu dari akun palsunya, atau ya ada aplikasi-aplikasi ya bisa ngelihat apa yang diupload meskipun di private gitu. Mungkin baru beberapa detik atau baru beberapa menit kamu upload sesuatu, dia langsung lihat sih sebenarnya. Jadi kalau di sini ada yang pakai insight itu kayak di Instagram bisa ngelihat sesuatu postingan dengan analisis ya. Analisis itu siapa aja orang yang lihat postingan kita dari beranda, siapa aja orang yang lihat postingan kita dari profile. Nah, jadi kalau yang pakai insight itu pasti ngeh banget ya di Instagram. Masa gue baru ngupload 1 menit, 2 menit langsung ada yang ngeliat postingan gue dari profile. Nah, itu connect banget tuh batinnya. Kamu baru upload dia langsung ngeh gitu, dia langsung kayak ngeliat kayaknya kamu lagi upload dan ternyata benar, dan ya terbukti lah kalian itu kontak batin. Atau di Facebook mungkin adalah seperti itu ya, tiba-tiba kamu bikin story postingan, ada yang ngeliat status kamu tuh nggak kenal akunnya, padahal baru semenit 2 menit atau beberapa menit. Nah kayak gitu itu sih. Ya lucu sebenarnya, cuma sebenarnya manusia itu kan banyak interaksi energi sebenarnya, apalagi kalau jiwa-jiwa yang sudah benar-benar spiritual ya. Salah satu di antara kalian kan ada yang spiritual, contohnya kamu. Kalau salah satu sudah spiritual, dan kalau memang semesta merestui kalian dalam satu vibrasi, ya dia mengikuti vibrasi kamu gitu. Mungkin dia nggak sespiritual kamu, tapi energi dia tuh searah dengan kamu. Jadi kayak ya mungkin kalau kamu jadi sering meditasi, dia jadi kayak gitu. Mungkin kamu sering menyendiri, dia jadi kayak gitu. Kamu sering mendekatkan diri sama Tuhan, dia pun jadi seperti itu. Karena ini rumit ya, rumit banget. Ada yang punya perbedaan luar biasa, beda finansial kah, beda status, beda latar belakang, suku, agama, atau ada terhalang sama orang lain, beda kedewasaan, beda usia, seperti itu ya. Setidaknya nih beda karakter, bahkan beda prinsip ya. Mungkin beda pola pikir, kamu sama dia tuh nggak sama. Jadi kalau fisik bertemu, fisik itu berhadapan, bisa aja cekcok, ribut, atau kayak konflik batin. Tapi udah jauh kan kangen. Udah jauh malah menarik energi satu sama lain. Seperti itu. Dan ini aku melihatnya ada beberapa kalian dealing sama player ya. Dia belum puas bermain-main sama hidup ini. Jadi kalau dia teringat kamu, ataupun dia tiba-tiba korek-korek media sosial kamu, ya hanya beberapa saat gitu aja. Habis itu dia bisa having fun lagi sama yang lain, bisa kayak
slow aja, nggak terlalu membawa perasaan. Ada yang kayak gitu. Cuma basically ya, 24 jam dalam sehari itu kayaknya lebih banyak persentase waktunya terkoneksinya sama kamu gitu. Tapi ya, ini kan ada yang masih jiwanya childish gitu. Ini adik-adik mungkin, kamu kakak-kakaknya. Ini ada kakak adik tapi baper-baperan gitu. Ada juga yang kayak, ya gue nganggep lo tuh kayak seseorang yang bisa support gue terus. Cuma ya gue belum bisa ngejanjiin apa-apa. Dia ngerasa gitu. Jadi teringat sama kamu, terkoneksi sama kamu, dia pendam ya. Dia tuh nggak nge-expose. Bahkan ini orang apapun yang dia rasain dia nggak terlalu expose di medsos. Nggak kayak kamu mungkin ya baper dikit bisa bikin status. Beberapa ya, sorry to say ya, kan aku ngomong faktanya aja gitu. Beberapa ya, tidak semua. Ada yang kamu mungkin nge-repost quotes, nge-repost kata-kata bijak, atau kayak kamu posting sesuatu, keterangan fotonya itu kata-kata yang itu sebenarnya secara nggak langsung kamu memang isi hatinya seperti kata-kata itu, seperti quotes itu, seperti caption itu, isi hati kamu gitu ya. Dan orang ini ketika ngelihat postingan kamu, kata-kata itu dia analisis loh dengan dalam. Dia telaah begitu dalam. Dia ngerasa kayak, lo tuh kenapa? Ini kayaknya postingan buat gue. Ini kayaknya lo lagi nyindir gue. Gue tersindir soalnya gitu. Itu sih. Kan itu ikatan batin ya. Ketika kamu nge-posting sesuatu, nge-upload sesuatu, itu kamu nggak ada bilang untuk siapa. Pokoknya kata-kata itu kamu posting aja. Nah, dianya ngerasa kalau itu dari kamu, itu untuk dia gitu. Kan connect banget ya seperti itu. Jadi nggak perlu capek-capek sebenarnya harus menghampiri dia, harus kayak ngomong, gue pengen bilang gini gitu, nggak. Bikin aja status atau kayak bikin postingan dengan keterangan begini-begini. Nah, itu sama aja sebenarnya kamu lagi menyampaikan sesuatu sama dia. Dia ngerasa kok. Cuma dia diem, ya dia diem. Ini orangnya selau gitu. Ya kayak, ya kalau dia nyindir, kebalik. Kalau kamu nyindir dia dengan postingan sesuatu, kamu nyindir dia dengan uploadan sesuatu, ya kadang dia senyum aja, kadang dia ngerasa hehehe gitu doang. Tapi kadang sedih ya, kadang ngerasa kayak sorry ya, maaf ya, aku tuh belum bisa sesuai dengan harapan kamu, sabar ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi ikatan batin yang dia rasain ke kamu. Queen of Swords, Page of Cups, the Sun, Six of Swords, Judgment, Two of Wands, dan Nine of Cups. Oke. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Ini yang kuat Scorpio, Leo. Seenergi aja ya. Baiklah. Jadi ini kayak yang aku bilang tadi, dia tuh sebenarnya pengen juga ada kode-kode dari kamu, pengen ada clue-clue dari kamu, entah itu yang kamu posting di media sosial, entah itu kata-kata yang seperti aku bilang tadi, mungkin kamu bikin kata-kata bijak, atau kamu kayak
yang nge-repost quotes sesuatu gitu, atau bikin kata-kata yang seolah-olah untuk semua pengguna medsos, padahal ini dikhususkan untuk dia ya. Sebenarnya dia butuh kok kode-kode dari kamu, dia ngerti banget. Cuma ya dia tuh merasa kadang senang, kadang sedih ngelihat postingan kamu, karena beberapa kata-kata kamu, omongan kamu tuh ada yang gak enak di hatinya gitu. Dia merasa, ya iya sih, aku tuh ada salah sama kamu, tapi gak usah gitu juga cara bicaranya, gak usah kayak gitu juga kamu bikin statusnya gitu, kamu bikin story atau kata-kata itu, ya kan gak semua yang kamu bilang itu menyenangkan untuk dia. Ada juga yang kayak kata-kata yang kamu ucapkan itu malah membuat dia jadi sedih. Jadi kayak, ya harusnya gue pengen berubah, harusnya gue pengen ke arah yang lebih baik, tapi lo ngomong yang terlalu gak enak juga, itu mematahkan semangat gue. Nah dia ngerasa gitu. Apalagi kalau kamu malah posting sesuatu yang bikin dia jadi jealous sama kamu. Misal kamu posting foto yang menunjukkan penampilan kamu lebih menarik, kamu lebih baik sekarang, lebih mapan. Apalagi nih, kamu posting foto sama orang lain, mau itu temen doang, saudara doang, dia gak suka gitu. Itu yang kayak apa ya, dia pengen kamu jaga perasaan dia gitu. Padahal ya gimana ya, aneh sebenarnya, kalian tuh gak jelas hubungannya juga apa, kayak gimana, tapi dia berharap kamu jaga perasaan dia gitu. So ini seperti interaksi energi ya, bukan fisik, karena kalian itu nggak terikat secara fisik. Kalian itu hanya jiwa ya, energi kalian yang berkoneksi, berinteraksi. Tapi kan hampir seluruh hidup kita itu bergerak karena energi kan. So, ya, karena kamu adalah energi dia, dia berharap kamu menjaga perasaannya. Padahal ya, lo juga bukan siapa-siapa, gue juga bukan siapa-siapa lo, ya, kayak gitu. Dan kamu ngerasa kalau kayak, gue barusan posting ini, bagus gak ya? Kalau dia lihat, dia sakit hati gak sih? Apa malah memperburuk keadaan? Apa nanti makin memperuyam situasi gitu kan? And then sorry berisik. And then ya kayak dia tuh ngerasa kok sebenarnya kamu pun berhak ya menunjukkan pencapaian hidup kamu. Misal kalau hidup kamu memang sekarang lebih baik, ya kamu mau expose itu hak kamu. Dia merasa gitu ya. Cuma secara nggak langsung itu kan ada koneksi batin ke dia. Dia merasa kayak kamu semacam kayak men-trigger dia gitu loh. Kamu pengen dia terpacu lah supaya dia itu segera bergerak maju, berkembang kayak kamu gitu. Tapi nggak semua orang bisa di-trigger dengan cepat, dengan tajam gitu, nggak bisa ya. Apalagi nih kalau dedek-dedek ya, kita tuh harus lebih mengendalikan energi, mengontrol diri, mengendalikan apapun yang kita lakukan, karena dia ini sebenarnya sangat sensitif orangnya. Dia sensian banget. Kamu nggak niat nyindir dia pun dia tersindir. Kamu nggak niat buruk ke dia juga, dia merasa kamu tuh seperti kayak ngeri banget triggeran kamu gitu. Jadi ya perlulah mengendalikan diri. Cuma kalau ini orang sudah lebih positif, sudah belajar dewasa, dia bakalan terpacu banget sih. Misal kamu posting sesuatu yang menjadi kebanggaan kamu, dia akan berusaha kok. Oh, lo tuh ngupload sesuatu di medsos ini supaya gue terpacu kan, supaya gue panas atau gimana. Nah ya udah,
gue harus makin semangat nih, gue harus buktiin gue bisa lebih dari apa yang lo harapkan, atau kayak ya udah, kayaknya gue harus berjuang nih supaya gue bisa lebih hebat dari orang yang ada di foto sama lo. Gitu. Jadi ya dia kayak terpacu aja supaya dia bisa lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari orang yang ada di sisi kamu gitu ya. So ini nggak banyak bicara, bahkan nggak ada komunikasi, tapi saling ini loh, koneksi batin satu sama lain. Bayangin ya, mungkin jarang ada pertemuan, bahkan udah nggak ada pembicaraan, jarang komunikasi nggak lancar, tapi bisa satu sama lain berkoneksi lewat energi, lewat batin. Nah itulah kenyataannya bahwa koneksi kalian ini benar-benar sudah koneksi yang spiritual. Jadi kalau spiritual itu interaksinya sudah dari energi, udah dari ikatan jiwa satu sama lain, ikatan batin satu sama lain gitu. Makanya dia ngeblok atau kamu ngeblok komunikasi juga, ya itu komunikasinya aja yang ngeblok, tapi kan batin nggak bisa diblok gitu aja. Energi nggak bisa, energi itu nggak bisa dimusnahkan gitu aja, energi itu nggak bisa dibatasi gitu aja. Apalagi kalau koneksi seperti ini tuh infinity, tak terbatas ruang apapun gitu. So perlahan tapi pasti kelihatan ini begitu banyak drama, begitu banyak perjalanan, begitu banyak up and down-nya. Ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, berabad-abad. Tapi suatu saat nanti ketika kalian union, kalian tuh akan melihat ternyata banyak yang berubah di dalam diri kalian, terutama dia ya. Suatu hari nanti kamu bakalan melihat kalau dia ini benar-benar berubah banget, bahkan ya kamu nggak nyangka. Ternyata di balik perpisahan, di balik jeda atau nggak komunikasi, nggak ketemu, kalian itu bisa membangun hidup satu sama lain lewat energi, lewat koneksi gitu. Bahkan nanti ada yang nggak nyangka, mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi ketika semesta mempertemukan kalian tuh ngerasa kayak, aku nggak nyangka deh, padahal aku tuh udah nggak ada celah untuk komunikasi lagi sama dia selama ini, aku kayaknya udah nggak ketemu dia selama ini, tapi kok banyak perubahan dalam dirinya ya. Aku selama ini cuma meditasi, cuma berdoa, aku tuh cuma kayak ya semacam ngomong lah lewat batin aku. Mungkin aku kayak bicara sama dia lewat koneksi kita gitu kan, lewat koneksi kalian. Tapi ya kamu nggak nyangka aja ternyata itu ngefek gitu loh. Itu kayak dampaknya luar biasa di hidup dia. Jadi suatu hari nanti kalian mengerti kok apa sih maksud dari semua misteri koneksi spiritual ini. Nah seperti itu. So nanti ataupun sudah ada yang rasain union itu dalam arti bukan berarti harus berjodoh ya, setidaknya bertemu berdamai gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian memang benar-benar ada pertemuan, coba ingat yang ada di dalam readingan kali ini. Nah suatu hari nanti kalian lihat ini orang perubahannya jauh lebih baik, itu seperti apa perubahannya. Kalau luar biasa banget perubahan dia dan kamu tuh kayak nggak nyangka ya, itu tandanya jiwa spiritual kamu itu ngefek banget ke dia, energi spiritual kamu itu berdampak banget buat dia. Jadi ya nggak ada kok yang kebetulan sebenarnya ya. Dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, terutama partner jiwa kamu ini ya, kamu bermanfaat banget buat kembaran jiwa kamu ini ya, itu sebagai suatu tanda kalau kamu tuh sudah berhasil menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia yang sebaik-baiknya itu kan manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi bisa dimulai dari partner jiwa ini, dari orang yang terkoneksi terus sama kamu ini. So nggak usah terlalu fokus pada penyatuan, fokus sama perjalanan spiritualnya aja.
Seperti itu ya. Oke, and then aku langsung ke sini deh ya, supaya durasinya nggak panjang banget. Apa yang pengen dia bilang ya? Mungkin aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Wah. Andai aku bisa memutar waktu, aku ingin kamu. Oke. Beberapa ini ada yang punya penyesalan. Tapi karena waktu itu nggak bisa diputar, ya berjalan teruslah ke masa depan sambil berjuang memperbaiki diri. Mana tahu dia bisa mendapatkan kamu lagi. Oke. Aku jatuh hati sama kamu. Oke, ribet ya. Mungkin ini ada yang sebelumnya nggak ada status atau hubungan nggak jelas gitu. Bahkan ada yang belum mengungkapkan isi hati satu sama lain. Jadi dia kayak pengen bilang gitu, aku jatuh hati sama kamu. Meskipun belum bicara, belum bertemu, tapi energi kamu tuh udah bikin dia jatuh hati, jatuh cinta sama kamu. Kamu sangat berbeda dengan yang lain. Oke. Aku butuh waktu. Hati kecilku masih mencintai kamu. Oke. Merenungkan semuanya. Aku sering bermimpi tentang kamu. Jadi ya sedikit pembicaraan, sedikit pertemuan, tapi kalian sering bertemu dalam mimpi. Beberapa ada yang gitu ya. Gak sekali dua kali mimpinya, udah berapa kali gitu. Semua terasa gelap saat kamu tidak di sisiku. Oke. Tapi meskipun kamu gak di sisi dia, kamu kan sudah tahu sisi spiritual kamu. Kamu udah tahu spiritualitas kamu. Jadi spiritual itu kan tentang energi, tentang jiwa ya. Jadi meskipun kamu nggak di sisi dia, ribut ya ngomongnya. Kalau kamu pun nggak ada sama dia, tetap aja kamu bisa kasih cahaya, bisa kasih sinar, bisa nge-share, berbagi energi positif kamu ke dia. Karena kamu udah dapat pencerahan duluan. Ketika kamu sudah dapat pencerahan, kamu satu vibrasi dengan dia, ya secara nggak langsung kamu bisa nge-share energi positif itu ke dia. Walaupun nggak ada sentuhan fisik, walaupun nggak ada kontak fisik, walaupun nggak bertemu secara fisik gitu. Oke, aku akan berubah lebih baik untuk kamu. Nah, and then aku bolak-balik lihat profil kamu, tapi aku belum berani menghubungi kamu. Oke, dia ngeliat profil apa ya, WA atau ya nggak tahu lah. Udah ngebet banget pengen ngechat kamu, cuma belum berani. Mungkin belum pas waktunya ya. Ya, maafkan aku ya. Oke, maafkan aku. And the last, ini nama tempat, mungkin kalian pernah di sini, berasal dari sini. Ada kenangan di sini kah? Atau punya impian ke sini? Anything? Pernah berencana mau ke sini? Atau ya pernah ke sini lah. Yang pengen ke sini juga bisa gitu. Pernah ke sini kali. Oke, ini mungkin berhubungan beberapa. Ada Ternate. Ini ada Banten. Wah, Medan. Hehe. And then
Pontianak, Malaysia, Palembang, ada Padang, ada Madura, Singapura, Solo, Australia, Aussie, ya. And then ada Bangka Belitung, hehe. Surabaya, oke. Oke, Solo lagi keluar ya. Mungkin ada yang dari sini atau pengen ke situ, pernah ke situ kali. Ini Australia lagi, wah. Oke, ini ada Europe ya, atau Eropa. Mungkin ada yang pengen ke situ. Ada Lombok, ada Jambi. Oke, Jambi ya. Samarinda. Oke, Bandung. Wah. Sini deh. Oke, Surabaya lagi ya. Oke. Ya, ini ada Kalimantan. Ya, kok ini lagi. Ada 2 kali ya. Ada Madura. Oke, satu lagi Aceh ya. Aceh. Baiklah, aku taruh di sebelah sini. Oke, so bottom of the decknya Ambon. Jadi ini readingan kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini energi sangat general, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Oke, kurang lebihnya ambil yang bermanfaat aja gitu. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.